Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruna-taruni yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, untuk hari ini pembelajaran matematika peminatan kita ganti dengan video ya, karena tadi Ustazah nggak masuk kelas dan kalian tidak mencari Ustazah sehingga untuk materi ini akan Ustazah ganti dengan video yang bisa kalian tonton saat belajar malam. Oke, jadi materi yang ingin Ustazah sampaikan sedikit aja, yaitu tentang kemonotonan fungsi. Nah, apa itu kemonotonan fungsi? Seperti yang sudah kalian lihat di sini, bahwa secara grafik, fungsi itu kan kita gambarkan sebagai suatu grafik di dalam koordinat kartesius, yang mana fungsi itu merupakan kurva mulus yang tentunya ketika kita gambar, apalagi fungsi trigonometri, itu kan pasti kurva itu nggak akan datar. Ya, dia pasti akan naik, turun, naik, dan seterusnya. Seperti fungsi sinus, fungsi cos, itu kan kita ketahui bahwa fungsi tersebut naik, turun, naik lagi, dan seterusnya. Nah, kemonotonan fungsi, apalagi kemonotonan fungsi dari fungsi trigonometri itu sendiri, pasti dia akan ada yang namanya kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Nah, kalau dilihat secara kasat mata sih sebenarnya kelihatan ya di sini. Naik itu ya ketika kurvanya dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau turun ya seperti ini, turun lalu naik lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita semuanya itu nggak tahu gambar kurvanya seperti apa. Nah, maka kita nggak akan tahu kapan fungsi itu naik atau kapan fungsi itu turun, kecuali kita akan gambar fungsi tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus belajar materi fungsi naik, fungsi turun trigonometri agar kita bisa menentukan di interval mana fungsi tersebut dikatakan fungsi ini naik nih kalau digambar dan kapan fungsi ini turun. Nah, coba kita lihat ya di sini. Nah, misalkan Ustazah mengatakan bahwa sin X kapan dia naik itu ketika sudutnya dari berapa sampai berapa. Nah, kapan dia turun? Nah, ketika sudutnya berapa sampai berapa. Nah, kalau sin X sama cos X itu sederhana ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata fungsinya itu sin 2X atau misalkan sin 2X plus pi, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada definisi fungsi f, fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. I itu adalah interval dari misalkan dari 0 sampai berapa, seperti itu. Fungsi f disebut fungsi naik ketika fx1 kurang dari fx2. Nah, apa itu x1, x2? Nah, x1, x2 itu intervalnya di sini. Misalkan dari A sampai ke B. Nah, nilainya ini ketika dia lebih besar daripada nilai ketika fungsi itu kita masukkan B, maka dia disebut fungsi yang turun. Dan sebaliknya ketika X1 kurang dari X2, jadi bilangan yang ada di sini itu kurang dari ini, tapi kok nilainya ini itu lebih besar daripada yang ada di sini, ini kan fx1 lebih besar dari fx2, maka dia disebut sebagai fungsi turun. Tapi kalau x1 kurang dari x2, x1 itu angka yang ada di sini, x2 angka yang ada di sini, ketika dimasukkan fungsinya, ternyata dia posisinya kurang dari fx2, berarti kan dia semakin besar, maka dia disebut sebagai fungsi yang naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini. Ini gambar dari gradien garis singgung. Ini fungsinya dia naik, lalu turun, dan naik lagi. Jadi dia naik itu dari interval ini sampai ke sini. Nah, dari sini sampai ke sini, interval ini yang saya tandai merah ini, fungsi ini turun, dan dari interval ini sampai ke belakang, dia naik lagi. Nah, tugas kita yaitu mencari titik-titik ini. Kapan sih dia itu naik, kapan dia turun, dan kapan dia stasioner. Oh ya, satu lagi, stasioner itu nilai-nilai yang ada di sini disebut sebagai stasioner. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, syarat agar kalian bisa mengerjakan fungsi naik, fungsi turun, itu adalah persamaan trigonometri. Nah, tapi sebelum Ustazah masuk ke persamaan trigonometri yang mungkin bisa kita pelajari besok saat apa namanya pertemuan. Nah, kita beri dulu contoh yang paling mudah. Misalkan di sini.
tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri. Ini mudah banget ya. Fx sama dengan cos X pada interval 0 sampai 360. Nah, kalau misalkan kita gambar grafik cos itu kan gini ya, seret gini lah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka sebenarnya dari ini kita bisa tahu bahwa fungsi itu turun dari sudut 0 derajat sampai 180, sedangkan fungsi itu mulai naik lagi dari 180 sampai ke 360. Nah, tapi itu kalau soalnya cos X. Kalau misalkan dia tidak bentuknya cos X kan kita harus mencari lagi. Nah, secara aljabar, agar fx ini kita bisa mencari turunannya, maka caranya adalah yang pertama sama, karena ini aplikasi turunan trigonometri berarti kalian harus mencari dulu turunannya. Sama kayak kemarin waktu mencari gradien. Nah, fx sama dengan cos X, maka f aksen X sama dengan min sin X ya. Udah tahu ya kalau turunan dari cos X sama dengan min sin X. Nah, kalau kemarin pada saat mencari gradien, kamu harus mensubstitusikan X1-nya, maka untuk yang ini, F aksen X itu kita sama dengankan 0. Jadi langkah pertama itu adalah diturunkan. Langkah kedua itu adalah turunannya harus sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang min sin X sama dengan 0. Maka karena sin X karena 0 itu bisa negatif bisa positif ya, 0 dibagi negatif ya tetap 0, jadinya sin X sama dengan 0, maka kita cari sudut-sudut berapa aja yang akan menghasilkan sin X sama dengan 0. Nah, ternyata diperoleh bahwa nilai sudut sin X yang hasilnya 0 itu adalah sin 0, sin 180, dan sin 360. Nah, ini adalah himpunan dari sudut-sudut yang ketika kita masukkan ke sin X itu hasilnya 0. Oke, selanjutnya ketiga sudut ini kita masukkan ke garis bilangan 0, 180, 360. Nah, caranya adalah sekarang bilangan-bilangan ini kamu cari bilangan antara 0 sampai 180. Kira-kira berapa? Cari lagi bilangan 180 sampai 360 yang nanti mau kamu masukkan ke sini atau kamu substitusikan ke sini. Nah, oke. Anggaplah Ustazah mengambil 30 derajat sesuai dengan soal yang ada di sini. Kamu boleh mengambil 150, boleh ngambil 90, boleh ngambil berapapun itu. Yang penting nanti dia harus ada di antara 0 sampai 180. Jadi ini disebut sebagai daerah yang pertama. Nah, ini daerah yang kedua. Nah, di daerah yang pertama ini, kalau dari contoh ini dia mengambil 30 derajat. F aksen 30 derajat. Berarti F aksen tuh ya kita masukkan ke turunannya yang pertama, yaitu min sin X. Min sin dari 30, ternyata hasilnya kalau sin 30 kan setengah. Nah, karena ada minnya, berarti min setengah. Sama yang ini, F aksennya dari 210. 210 dari mana? Yaitu bilangan bebas sudut antara 180 sampai 360. Nah, ya udah kita masukkan di sini. F aksen dari 210 yaitu min sin 210. Dia di kuadran berapa? 3. Nah, di kuadran 3, tapi karena nilai sin itu negatif, tapi di sini min sin berarti jadi positif setengah. Nah, berarti di sini ketemu nih, oh negatif, yang ini positif. Nah, dari definisi yang awal tadi, kalau misalkan kesimpulannya di sini, berdasarkan gambar ini, maka dia itu akan naik pada interval ini. Kenapa naik? Ya karena ini F aksennya positif hasilnya. Sedangkan dia akan turun di sini negatif. Jadi paling gampang tuh gini, kalau fungsi itu naik, F aksen X-nya itu dia setelah kita masukkan bilangan-bilangan yang X-nya tadi, dia nilainya akan positif. Tapi kalau turun dia negatif. Gampang ya ingat-ingatnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi yang ini cos X. Nah, sedangkan untuk yang sin X, ini kan dia sin 2X. Ini kan dia harus ada persamaan turunannya trigonometri. Berarti sama sebenarnya. Langkah pertama yaitu ya kita turunkan dulu sin 2x turunannya apa?
2 cos 2x. Udah paham ya di sini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah cos 2x ini kita sama dengan kan 0. Nah, maka di sini kalian harus melibatkan persamaan trigonometri. Oke, untuk yang ini jadinya cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan, nah ini menggunakan persamaan trigonometri, yaitu cos pi per 2. Kita cari nilai cos berapa yang hasilnya itu 0. Kan cos 90 ya. Atau saya pakai yang ini aja deh. Oh, ini nggak ada ya. Cos 90 atau cos pi per 2. Nah, oke. Sampai sini, itu yang harus kita ingat adalah persamaan trigonometri. Nah, kalau ada cos X sama dengan cos alfa, maka untuk mencari X yang ada di sini, kita kan tujuannya nyari X. X itu sama dengan alfa plus N kali 2 alfa atau 360. Dan X sama dengan min alfa plus alfa kali 2pi. Nah, di sini 2X sama dengan, ya udah kita tinggal tulis aja. 90 plus 360. Jadi ini tuh sama aja kayak gini. 2X sama dengan, tadi berapa ini? Cos 0, oke 90, ini 90 ya, ditambah alfa kali 360. Nah, karena ini 2X, maka kita bagi 2, jadinya X sama dengan 45. X sama dengan, biar X-nya tuh jadi X, kan ini 2X. Nah, 45 ditambah alfa kali berapa? 2pi. Oh, 180. Kan udah dibagi toh. Nah, oke, dari sini maka kita tinggal cari aja. Alfanya itu ketika alfanya itu 0, N-nya 1, dan seterusnya. Nah, ini sampai sini tugas kalian adalah mempelajari dulu. Mengingat kembali, membuka catatan tentang persamaan trigonometri yang udah pernah dipelajari. Oke, cukup sekian ya untuk materi yang bisa Ustazah jelaskan hari ini. Tugasnya yaitu silahkan kalian meresum apa yang sudah Ustazah jelaskan hari ini, ditulis di buku catatan. Dan yang kedua adalah menulis kembali rumus-rumus dari persamaan trigonometri dan memberikan contoh satu soal untuk persamaan trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.